Hai Sobat Safa, happy weekend. Akhirnya kita ketemu lagi nih setelah beberapa minggu ya kita gak ketemu. Nah, mumpung masih suasana lebaran, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Sobat Safa langsung aja sekarang aku lagi ada di Pondok Indah nih. Aku mau review rumah yang ada di belakang aku. Untuk rumahnya ini tanahnya luas banget Sobat Safa. Nah, langsung aja ya aku spill speknya nih. Jadi untuk speknya ini, untuk rumahnya ada di 940 square meter untuk luas tanahnya. Dan luas bangunannya ada di 693 square meter. Ada 6 kamar tidur dan juga 6 kamar mandi. Untuk detail lebih lanjutnya langsung aja nanti aku jelasin di dalam. Yuk kita review rumahnya. Nah Sobat Safa, sekarang aku lagi ada di halaman depannya dan ini halaman depannya bisa langsung connect ke carport dan di sisi sebelah sana sudah ada garasinya. Untuk carportnya ini kurang lebih cukup untuk 5 mobil dan untuk garasinya cukup untuk 2 mobil. Nah Sobat Safa, di halaman depan ini sudah ada pos security-nya di depan garasi nih Sobat Safa. Nah untuk konsep rumahnya sendiri ini kayaknya konsepnya Eropa gitu ya rumahnya. Dan ini luas banget, lihat halamannya. Dan di sini juga lingkungannya asri, nyaman, nggak berisik juga, nggak terlalu banyak yang lalu lalang. Dan di sini cocok banget untuk dijadikan tempat tinggal nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku udah ada di dalam rumah ini. Jadi begitu masuk, langsung disambut dengan hall dan di sisi sebelah kanan aku sudah ada living roomnya nih. Nah Sobat Safa, untuk lantainya sendiri di sini sudah pakai granit. Nah di belakang aku ini sudah ada gambaran atau layout untuk rumahnya nih. Jadi di sini Sobat Safa bisa taruh TV, di sini juga sudah ada sofa untuk santai, dan di sisi sebelah kirinya sudah ada area living roomnya. Jadi sudah ada sofanya, sudah ada coffee table. Nah Sobat Safa, untuk di lantai 1 ini konsepnya open space ya. Jadi untuk ruangan-ruangan yang di sini semuanya connect nih, kayak living room, di sebelah sana sudah ada ruang santai, di sini ada ruang kerja, dan juga ada swimming pool nih. Jadi untuk living roomnya ini view-nya langsung ke swimming pool. Nah Sobat Safa, aku di sini mau jelasin ke Sobat Safa untuk AC-nya sendiri di rumah ini sudah pakai AC sentral. Dan di belakang aku ini di belakang pianonya sudah ada mini gardennya juga di Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sebelum aku lanjut ke ruangan berikutnya, aku mau jelasin dulu ruangan di belakang aku. Jadi ruangan di belakang aku ini sama owner yang sekarang dipakai untuk ruang kerja nih. Jadi kurang lebih Sobat Safa juga bisa jadikan ruangan ini sebagai ruang kerja juga. Dan di depannya sudah ada mini barnya nih Sobat Safa. Dan aku mau tunjukin satu ruangan yang cukup menarik di rumah ini. Nah, ini dia ruangannya. Jadi di sini ada semi indoor dining area gitu. Di sini sudah ada dining table-nya. Jadi dining table-nya juga bahannya kokoh, kayu jati. Di sini bisa untuk 6 seats dan di pintu sebelah sana itu connect ke ruang kerja yang tadi aku bilang. Nah Sobat Safa, karena ini konsepnya semi outdoor, jadi di sini ada pintunya. View-nya juga cantik banget, langsung kolam renang. Kolam renangnya juga luas banget nih Sobat Safa. Tapi nanti aku kasih lihat ya kolam renangnya. Nah Sobat Safa, sekarang aku ada di area swimming pool-nya nih. Jadi swimming pool-nya ini panjang dan juga cukup luas ya. Dan Sobat Safa, di sini privasinya sangat terjaga karena tembok-temboknya di sini tinggi banget. Jadi antar tetangga ini nggak kelihatan nih ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, dari sisi living room sekarang aku lagi ada di hall-nya nih. Jadi hall ini nanti bisa connect ke kitchen, dining area, dan juga satu ruangan yang menarik banget. Dan ini jarang banget ada di rumah-rumah linear. Aku kasih tahu ya ruangan apa. Nah Sobat Safa, dari hall-nya kita langsung connect ke dining area. Nah ini juga dining area-nya yang indoor-nya. Kalau tadi kan semi outdoor nih, ini indoor-nya nih. View-nya sama-sama ke swimming pool juga, cuma di sini bisa untuk 8 seats. Nah Sobat Safa, sekarang aku langsung aja lanjut ke kitchen-nya. Nah ini dia, kitchen-nya juga luas banget dan di sini sudah ada pintu sliding door. Jadi kalau Sobat Safa lagi masak biar nggak bau, pintunya bisa ditutup. Atau kalau butuh space yang lebih luas lagi biar kelihatannya lebih luas, bisa dibuka juga. Nah jadi begitu masuk langsung disambut sama island. Ini islandnya juga luas dan di bawahnya juga sudah ada kabinet dan sudah ada 3 kursi juga nih di island ya. Jadi
bisa sarapan di sini juga nih kalau Sobat Safa lagi sendiri atau mau makan-makan atau mau ngemil-ngemil bisa di sini. Dan di sini kabinetnya banyak banget nih kitchen setnya ya. Nah Sobat Safa, jadi di sisi sebelah sini sudah ada oven dan juga sudah ada kulkasnya. Aku mau jelasin kurang lebih untuk furnish yang ada di sini semuanya Sobat Safa sudah include. Hanya ada beberapa furnish yang nggak include, nanti aku jelasin di terakhir ya. Dan di sisi sebelah sini juga sudah ada kompor tanam nih, patungku, dan sudah ada cooker hoodnya juga nih Sobat Safa. Dan sinknya di sini ada 2. Nah Sobat Safa, dari kitchen ini sudah ada satu pintu yang bisa connect ke dapur kotor. Nanti aku kasih lihat nih, ada di sini dapur kotornya. Nah Sobat Safa, dari kitchen dan dining area, sekarang aku mau tunjukin Sobat Safa satu ruangan yang aku bilang menarik banget dan jarang ada di rumah lainnya. Nah ini dia ruangannya, jadi ini ruangan theater room nih Sobat Safa. Jadi seru banget ya, rumahnya punya private theater di sini. Nah di sini sudah ada kurang lebih ada 4 seats. Dan di sini sudah ada layarnya juga nih, cukup besar. Dan ini ruangannya kedap nih Sobat Safa. Dan untuk pencahayaannya di sini juga sudah ada jendela dan ini tirainya juga bisa dibuka nanti di Sobat Safa. Nah Sobat Safa, maju dari ruang teater, di sini sudah ada powder room. Nah ini dia powder roomnya ya. Luas loh untuk ukuran powder room ya. Di sini sudah lengkap nih, ada sinksnya, ada toilet, dan di sini juga ada meja untuk Sobat Safa taruh pajangan-pajangan, kotak tisu dan lain-lainnya. Di sini juga Sobat Safa bisa taruh nih. Nah Sobat Safa, dari powder room aku mau tunjukin satu pintu ini connect kemana. Nah jadi pintu ini connect ke garasi dan juga service area ya. Jadi ada kamar ART, ada kamar mandi ART, dan di atas juga mungkin sudah ada laundry roomnya nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku lagi di lantai 2 ini. Sebelum aku jelasin ruangan yang ada di lantai 2, aku mau jelasin dulu untuk tangganya. Jadi untuk tangga ini modelnya melingkar ya. Dan untuk tangga ini pakai karpet, untuk handrailnya dia sudah pakai besi nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, dari area tangga di sini ada mini library atau di sini bisa disebut kayak mini perpustakaan gitu ya. Di sini banyak buku-buku, Sobat Safa bisa taruh buku-buku di sini. Atau mungkin nanti kalau Sobat Safa pas beli rumah ini mau dirombak, mau dirubah untuk yang lain juga bisa banget. Nah Sobat Safa, sekarang aku mau tunjukin ke kamar anak yang pertama nih. Jadi untuk kamar yang pertama di sini spacious banget ya, hampir sama luasnya kayak master bedroom. Nah di sini Sobat Safa juga bisa jadikan area untuk santainya juga nih. Jadi sini bisa ngobrol-ngobrol karena di sini ada pembatasan nih Sobat Safa untuk area bed dan ruangan yang ada di depannya. Nah ini ada pintunya. Jadi kalau lagi mau ngobrol butuh privacy di sini bisa ditutup. Atau Sobat Safa mau istirahat nggak mau diganggu bisa ditutup juga nih. Jadi lebih privacy. Nah untuk area bed ini juga luas banget. Di sini juga sudah ada jendelanya untuk pencahayaannya. Dan bedanya kalau di sini wardrobe itu di sebelah bednya nih, nggak kayak di master bedroom. Nah Sobat Safa, di sini juga sudah ada meja riasnya. Nah sekarang aku mau tunjukin private bathroomnya nih. Nah ini dia private bathroomnya nih. Jadi di sini ada kabinet untuk Sobat Safa taruh stok-stok atau backup juga bisa. Di sini juga sudah ada sinknya, lengkap dengan kaca. Dan nggak lupa di sini sudah ada bathtub dan juga toilet tadi. Bathtubnya ini juga sudah include dengan showernya ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, di belakang aku nih atau di belakang meja ini sudah ada balkon yang view-nya ke swimming pool. Nah Sobat Safa, aku juga mau jelasin nih, tadi aku lupa jelasin. Jadi di sini banyak banget space untuk Sobat Safa taruh pajangan-pajangan atau Sobat Safa mau jadikan ini ruang kerja, private ruang kerja juga bisa banget di sini untuk taruh dokumen-dokumennya. Dan di bawahnya juga sudah banyak kabinet nih. Lampunya juga sudah pakai downlights dan untuk lantainya ini untuk di kamarnya sudah pakai karpet ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, dari kamar anak yang pertama sekarang aku mau lanjut ke kamar anak yang kedua. Nah kalau untuk kamar anak yang kedua ini dia lebih kecil tapi masih spacious juga. Jadi masuk di sini langsung disambut wardrobe dan juga di sini disambut dengan 2 single bed nih Sobat Safa. Dan di sini juga sudah ada jendela besar yang view-nya ke jalan utama tuh ya. Jadi asri banget nih, bisa pagi-pagi bangun tidur langsung lihat view-nya ke jalan utama. Nah Sobat Safa, sekarang aku mau tunjukin ke area private bathroom-nya nih. Jadi ini dia private bathroom-nya, tidak sebesar kamar anak yang pertama, tapi di sini juga sudah ada bathtub dan shower. Di sini juga sudah ada wastafel dan juga klosetnya nih Sobat Safa. Di seberang private bathroom-nya juga sudah ada
meja rias lengkap dengan kacanya, dan ada kabinetnya juga di sini. Nah, Sobat Safa, di sini ada pintu yang connect ke balkoni ya. Di sini ada mini balkonnya. Nah, Sobat Safa, untuk balkonnya ini cukup luas nih. Jadi panjang banget ya, letter L gitu balkonnya. View-nya langsung ke jalan utama, dan ini untuk jarak pandangnya cukup luas ya, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, dari kamar anak pertama di sini sudah ada ruang santai, lengkap dengan area sofanya, dan pas banget nih di belakangnya ada jendela yang besar banget, view-nya ke jalan utama nih, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, jadi sekarang aku lagi di hall yang panjang banget untuk ke area master bedroom-nya. Jadi di sini view-nya langsung ke lantai 1 ya. Nah, Sobat Safa, di hall ini Sobat Safa bisa tambahin meja untuk taruh pajangan-pajangan atau foto-foto. Kalau Sobat Safa punya foto keluarga banyak, bisa taruh di hall-nya. Dan di belakang aku ini juga sudah ada jendela yang luas banget, lebar banget, jadi bisa menambah pencahayaan juga nih, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, untuk di lantai 2 ini lantainya sudah pakai parket ya, dan lampunya sudah pakai downlight semua nih di sini, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, sekarang aku mau kasih lihat, Sobat Safa, master bedroom-nya. Nah, jadi master bedroom-nya ini begitu masuk tuh luas banget ya. Jadi di sebelah sini Sobat Safa bisa jadikan kayak ruang santai juga nih. Di sini sudah ada sofanya. Dan untuk area bednya ada di sisi seberangnya atau di sisi sebelahnya nih. Di sini area bednya, jadi ini memang sengaja nggak ada lampunya gitu ya. Jadi kalau tidur, biar langsung tidur aja gitu, gelap-gelap ya. Nah, Sobat Safa, tapi nggak usah khawatir juga, untuk area bednya ini sudah ada jendelanya. Jadi cahaya masih bisa masuk, dan di seberangnya juga sudah ada jendela. Dan untuk area bednya sendiri ini luas banget ya, Sobat Safa. Nih, bisa Sobat Safa lihat, untuk kasur aja besar banget. Nah, sekarang aku mau tunjukin ruangan yang ada di seberang area bednya nih. Nah, Sobat Safa, dari area bednya sekarang aku lagi ada di storage roomnya nih. Jadi di sini ada storage room yang cukup luas. Jadi Sobat Safa bisa taruh barang-barang di sini kayak koper atau mungkin barang-barang yang belum mau dipakai juga bisa. Atau mungkin di sini buat ditaruh sofa atau meja untuk santai-santai juga bisa nih, Sobat Safa. Dan sudah di jendelanya, jadi pencahayaannya bagus banget nih, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, dari area bedroomnya di sini langsung ada pintu yang connect ke wardrobe nih. Jadi begitu masuk sudah disambut dengan wardrobe yang luas banget. Di sini lemarinya banyak. Jadi Sobat Safa nggak perlu khawatir kehabisan space untuk taruh baju-baju, tenang aja karena udah banyak. Dan di sini juga sudah ada meja riasnya nih, lengkap dengan kacanya, dan meja riasnya ada lampunya loh. Jadi bisa make up-nya terang gitu, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, dari area wardrobe sekarang aku mau kasih lihat ke Sobat Safa ini untuk private bathroom-nya nih. Jadi begitu masuk di sini ada tangga yang bisa ke bathtub. Jadi bathtubnya luas banget ya di sini. Dan di sini juga sudah lengkap, ada sinknya 2, dan juga di sebelah sini ada storage-nya nih, Sobat Safa. Nah, di sini untuk shower dan toiletnya tuh terpisah nih, Sobat Safa. Jadi ada pintunya masing-masing. Nah, di sebelah sini shower room-nya cukup luas ya, dan di sebelahnya sudah ada toiletnya. Ini aku tunjukin nih toiletnya. Nah, ini dia toiletnya, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, gimana nih rumahnya? Tadi aku udah ajak Sobat Safa keliling-keliling rumahnya. Nah, sebelum aku pamit undur diri, aku mau jelasin lagi untuk speknya nih. Jadi untuk luas tanahnya ada di 930 square meter, dan luas bangunannya ada di 693 square meter. Lokasinya strategis, lingkungannya asri, nyaman, dan juga luas banget rumahnya, Sobat Safa. Dan untuk konsep rumahnya sendiri pun unik banget nih, kayak Europe house gitu. Dan untuk color tone-nya di sini mostly pakainya warna putih. Untuk di lantai pertama sudah pakai granit untuk lantainya, dan di lantai 2 sudah pakai parket. Untuk di area kamarnya sudah pakai karpet nih, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, tadi aku udah bilang lokasinya strategis, ada di Pondok Indah. Jadi Sobat Safa tahu sendiri ya, untuk Pondok Indah itu lokasinya sangat-sangat strategis. Dekat dengan pusat perbelanjaan, sekolah internasional, dekat dengan pusat perkantoran, jalan tol, dan juga rumah sakit nih, Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, untuk harganya sendiri berkisar di 40 miliar, sudah SHM, jadi Sobat Safa bisa melakukan pembayaran via KPR atau mau cash juga boleh banget nih, Sobat Safa. Nanti akan dibantu dengan tim Safa Property sampai deal, sampai tuntas nih, Sobat Safa. Oke, Sobat Safa, segini aja dulu untuk minggu ini. Kira-kira minggu depan kita mau kemana lagi? Boleh banget di komen di kolom komentar. Nah, sebelumnya Sobat Safa yang belum subscribe, belum likes, belum share juga boleh banget ya di subscribe, likes, dan share.
Nah, untuk Sobat Safa yang punya ide kira-kira minggu depan kita mau kemana atau rumah yang mau direview, boleh komen di kolom komentar. Kalau gitu aku pamit undur diri dulu, kita ketemu lagi minggu depan. Safa Property, close the deal!